إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin muslimat, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur yang semoga tidak ada batasnya kita senantiasa berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam rasa syukur kepada Allah tidak boleh mengenal batas. Dan hendaknya seorang muslim dan seorang hamba senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Karena syukur itulah yang menjadikan Allah akan menambahkan kenikmatan kepada seorang hamba di atas kenikmatan yang telah dirasakannya. Dan karena syukurlah seorang hamba akan dijadikan nikmat yang telah dia rasakan itu kekal berada dalam hidupnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah, bahwasanya beliau rahimahullah ta'ala mengatakan syukrun ni'ami, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hafidhun li ni'amil haliyah, menjaga kenikmatan yang sedang dirasakan, jalibun li ni'amil mustaqbalah, dan dia akan menjadi daya tarik untuk kenikmatan yang belum diraihnya. Berbeda dengan orang-orang yang mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah, jangankan untuk nikmatnya ditambah, justru nikmat yang telah didapatkannya bisa jadi akan hilang darinya. Makanya di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan darimu. Nikmat yang sebelumnya telah kita dapatkan hilang karena kurangnya rasa syukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak dan menyeru kita semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Washkuruli wa la takfurun. Dan bersyukurlah kalian terhadapku dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur kepadaku. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah, qudwah, teladan kita semuanya, sebaik-baik manusia yang bertutur kata dan seadil-adil manusia yang dalam memberikan kebijakan dan hukuman, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dialah Muhammad ibn Abdullah yang karenanya pintu surga dibuka, dan dengannya pula umat ini menjadi umat yang paling mulia dari sekian banyaknya umat. Dan karena Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, penghulunya para nabi dan rasul-rasul Allah. Dan keimanan seorang hamba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang utusan Allah adalah merupakan bagian daripada syarat agar keimanan kita ini bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dengan memohon kepada Allah pertolongan dan berharap darinya itu bantuan dan kemudahan, insyaallah ta'ala kita akan kembali
melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ahadithul Iman, kitab hadis-hadis tentang keimanan, buah karya daripada Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu wa ra'ahuma. Dan kita pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara sedikit bagian dari hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril. Hadis Jibril atau hadis yang sering dikenal oleh para ulama sebagai hadis Jibril, karena hadis itu menjelaskan kepada kita tentang kedatangan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim tentang urusan-urusan agama. Yang mana dahulu kita sampaikan di antara faedah yang besar yang bisa didapatkan dari hadirnya Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di mana seorang yang ingin menyampaikan sebuah pelajaran itu hendaknya mereka mengambil perhatian orang yang akan dituju. Sehingga ketika itu Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah dengan perkara-perkara yang orang semuanya penasaran. Ini orang siapa? Datang nggak dikenal, tampangnya bukan seperti orang yang dalam sebuah perjalanan yang jauh, tapi tidak seorang pun di antara sahabat yang mengenalinya. Tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sok-sok kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba dia dempetkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diletakkan telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah SAW. Semua sahabat ketika itu melihat, ini orang siapa ya? Kalau dia ini orang penting kok nggak ada satupun di antara mereka yang kenal dengan orang tersebut. Sampai kata Umar radhiyallahu taala anhu, wa la ya'rifuhu minna ahad. Nggak ada satupun di antara kami para sahabat yang ketika itu ada bersama dengan Rasulullah SAW yang kenal siapa orang itu. Kemudian dia manggil nama Nabi dengan langsung namanya, ya Muhammad. Membuat orang semakin tertuju kepada dia. Perhatiannya orang fokus kepada orang tersebut. Barulah kemudian Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, dan seterusnya. Ya. Namun saksi bahasan kita di sini adalah pembahasan tentang iman. Berarti sedikit kita berbicara tentang perkataan Jibril alaihissalam kepada Muhammad SAW, fa akhbirni anil iman. Maka kabarkan kepadaku tentang keimanan. Dan pertemuan kita terakhir kemarin telah berbicara tentang rukun yang paling agung dan rukun yang paling besar nilainya dan yang paling mulia, yaitu keimanan kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ya, sebagaimana beliau menyatakan, wa a'zamu hadhil usuli wa ajalliha, ya, wa a'zamu hadhil usuli wa ajalluha, dan asas ataupun rukun iman yang paling agung dan yang paling besar nilainya adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa aslul usul, karena sesungguhnya dia itu adalah inti dari semua pondasi yang ada. Semua rukun-rukun iman yang 6, yang 5 tersisa itu kembali kepada rukun yang pertama. Ketika kita berbicara tentang beriman kepada malaikat, malaikatnya siapa? Malaikatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika berbicara tentang al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab, kitab-kitab tersebut siapa yang menurunkan? Kitab-kitab tadi firman siapa juga? Allah juga. Kalau kita berbicara tentang rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, pertanyaan kita, siapa yang mengutus mereka? Allah. Berbicara tentang hari kiamat, siapa yang akan menegakkannya dan siapa yang mengetahui kapan terjadinya? Allah. Berbicara tentang takdir, siapa yang menetapkan, siapa yang menentukan, siapa yang memperjalankan? Allahu Rabbul Alamin. Karena dikatakan wa hadza fahuwa aslul usul, maka dia adalah inti dari semua rukun-rukun yang 5 selainnya. Ya.
wa baqil usuli taba'an lahu. Adapun sisanya semuanya mengikut kepada keimanan kita kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Dan beriman kepada Allah mencakup dalam 3 unsur. Beriman kepada Allah itu harus tercakup padanya 3 unsur. Al-imanu biwahdaniyatihi fi rububiyyatihi. Kepada Allah bahwasanya Allah itu satu di dalam perbuatannya. Allah satu, nggak ada yang lain. Dalam perbuatan Allah dialah semata, tidak ada duanya. Kalau kita tanya siapa yang menghidupkan kita, la ghair, nggak ada yang lain. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, Allah. Yang menciptakan bumi, Allah. Yang memberi rizki, Allah. Yang memberikan penyakit, Allah. Yang akan menyembuhkan, Allah. Beriman kepada Allah dalam perkara rububiyahnya, dalam perkara perbuatan Allah. Kita jangan sampai kaitkan dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah dalam perkara rububiyahnya. Itu faktor unsur yang pertama. Dan unsur yang kedua, al-imanu biwahdaniyatihi fi uluhiyatihi. Beriman kepada keesaan Allah dalam perkara uluhiyah. Penyembahan, peribadatan. Karena semua ibadah hanya kepada Allah. Hanya menjadi hak Allah. Berdoa kepada, meminta kepada, sujud kepada Allah wahdahu la syarikalah. Ya, makanya al-awthan wal asnam itu semuanya tandingan-tandingan bagi Allah. Al-asnam berhala-berhala. Al-awthan sesembahan selain patung, batu, pohon, kuburan, benda-benda keramat, itu namanya al-awthan. Semuanya harus dibuang dari seorang hamba agar dia memiliki keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor atau unsur yang ketiga, al-imanu biwahdaniyatihi fi asma'ihi wa sifatihi. Beriman akan keesaan Allah dalam sifat-sifat dan nama-namanya Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan tentang sifat kasih sayang, contohnya nih, tentang sifat kasih sayang, manusia ada sifat kasih sayang atau tidak? Ada. Allah punya sifat kasih sayang atau tidak? Ada. Tapi sifat kasih sayang yang paling sempurna satu-satunya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kelembutan, manusia punya kelembutan? Punya. Allah punya kelembutan? Iya. Tapi kelembutan yang paling sempurna hanya milik Allah. Iya, manusia punya sifat lembut. Manusia punya sifat kasih dan sayang. Tapi itu semuanya adalah bagian dari kebagian kecil dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis, ketika ada seorang ibu yang mencari-cari anaknya yang hilang dalam sebuah insiden, ketika misalkan terjadi kebakaran, kemudian ketika dia melihat anaknya ternyata terkurung di dalam, seorang ibu pasti akan rela untuk menerobos kobaran api demi menemukan kembali anaknya. Setelah dia temukan anak tersebut, apa yang dia lakukan? Dia akan peluk dengan erat dan kemudian dia akan cium-cium, dia akan sayang-sayang. Sebagai bentuk apa? Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Lallahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Dan Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan seorang ibu kepada anaknya. Dialah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifatnya, dialah yang paling dan paling dalam segala hal. Sifat rahmanya, sifat rahimnya, sifat kasih dan sayangnya, dan semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Sehingga seseorang juga hendaknya menetapkan nama dan sifat Allah sebatas dengan apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya sendiri dan telah ditetapkan oleh Rasulnya SAW atau dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang kita hanya bisa temukan dalam Al-Qur'an ataupun dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Kemudian kata beliau di sini rahimahullah, hafizahullah taala. Rukun iman yang kedua
Setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sedikit mengulang pelajaran kita. Kita masuk kepada bagian rukun yang kedua, rukun iman yang kedua, al-imanu bil malaikah. Yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Wa huwa al-iqrar bi kulli ma jaa anhum fi kitabillah wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asma'ihim wa a'malihim wa awsafihim wa a'dadihim ma jaa dhalika mujmalan nu'minu ala wajhi al-ijmal wa ma jaa mufassalan nu'minu bihi ala wajhi at-tafsil. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kita meyakini segala apa-apa yang datang tentang mereka, baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang nama-nama mereka, tentang sifat-sifat mereka, ya kan? Tentang tugas-tugas mereka. Ya. Dan ini kemarin sempat kita singgung juga terkait dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, adaduhum la ya'lamuhum illallah. Jumlah mereka tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikabarkan jumlah malaikat berapa di antara Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan bocoran? Enggak ada ya. Jumlah malaikat enggak ada yang tahu. Berapa jumlah mereka? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika diangkat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Al-Baitul Ma'mur, ya, Al-Baitul Ma'mur. Ketika Rasulullah SAW dibawa naik ke Al-Baitul Ma'mur, kemudian beliau bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, apa ini?" Maka Jibril alaihi salam menyatakan apa? Ya, "Hadzal Baitul Ma'mur." Ini adalah Al-Baitul Ma'mur. Yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malak. Di Baitul Ma'mur ini setiap hari ada 70,000 malak. 70.000 malaikat. Setiap hari Bapak Ibu sekalian. Setiap hari 70.000 malaikat akan masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur. Idza kharaju minhum lam ya'udu fihi akhiru ma 'alaihim. Ketika mereka sudah keluar darinya, maka mereka tidak akan punya kesempatan untuk masuk lagi. Karena itu yang pertama dan yang terakhir. Dan itu terjadi sampai hari kiamat. Berapa kira-kira jumlahnya? Hah? Nggak tahu lah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hada malakullah. Ini para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala, jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak sekali. Naam. Wa mimma yubayyinu kathratahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara yang menjelaskan tentang banyaknya mereka, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama wa huqqa laha anta itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, langit itu merintih dan layak baginya itu untuk merintih. Langit besar enggak sih? Besar enggak? Besar mana sama bumi? Bandingannya? Benar tuh. Cincin diletakkan di padang pasir. Itu umpamanya apa? Umpama langit dan bumi dibandingkan kursi Allah tabaraka wa ta'ala. Tayyib, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi langit itu merintih dan berhak dia untuk merintih. Kenapa? Karena tidak ada tersisa tempat seukuran 4 jari kecuali pasti di sana ada malaikat yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini umum ya. 4 jari umum. Dan Allah taala alam 4 jari di sini maksudnya apa? Ya, apakah itu 4 jari manusia, apakah 4 jari mereka para malaikat, apakah 4 jari itu jari-jari Allah Subhanahu wa taala? Nah, alam. Kita tidak mengetahuinya. Baik. Kecuali malaikat itu sujud pada
tempat tersebut. Juga di antara dalil yang menjelaskan tentang besarnya malaikat. Sering Anda mendengar hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillah. Aku diizinkan untuk menceritakan tentang sosok malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang bertugas memikul arsy, hamalatul arsy, yang memikul arsy. Dan kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, inna babaina samhati udhunihi ila unuqihi atau atiqihi 700 'am. Yang dari ujung telinganya sampai kepada atiq, pundak atau bahunya, itu sejauh 700 tahun. Ya, 700 tahun. Dari ujung telinga hingga pundak malaikat itu. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat malaikat hamalatul arsy. Adapun yang lainnya wallahu taala alam. Tapi itu gambaran. Salah satu daripada gambaran para malaikat-malaikat Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Dan ini kemuliaan bagi mereka. Dan Nabi Muhammad SAW pernah melihat Jibril alaihi salam, ya, memiliki 600 janah, 600 sayap. Dan satu sayap Jibril ketika dikepakkan maka syaddal ufuk, menutupi ufuk. Satu sayapnya. Satu sayap Jibril kalau dikepakkan maka dia akan menutupi ufuk. Bagaimana kalau 600 itu? Ini Jibril alaihi salam. Maka manusia berarti kerdil banget ya. Manusia kerdil. Makanya ketika ada orang yang menyatakan terus gimana malaikat maut itu bisa mematikan sekian banyaknya orang. Tayyib. Logika kita saja, kita sama semut besaran siapa? Kita sama semut besaran siapa? Besaran kita kan? Tayyib. Ketika seseorang bisa nggak mematikan sekian semut dalam satu kali waktu? Bisa nggak manusia? Bisa kan? Tayyib. Tapi semut kan ketika berbicara mungkin di antara mereka bingung. Gimana manusia bisa mematikan kita? Kita di sini, yang lain di sana, yang lain di sana, yang lain di sana. Kok bisa satu waktu berbeda menit, berbeda detik bisa mematikan? Ini dalam sesama makhluk nih. Ya, karena kita besar mereka kecil. Bagaimana dengan malaikat-malaikat Allah yang mereka besarnya demikian? Ukurannya seperti itu. Ya kan? Kalau kita bawa kepada sesama makhluk aja masih seperti itu. Dan sementara umat Muhammad itu umat yang paling umat Muhammad ini umat yang paling kecil. Ya kan? Makin ke sana makin kecil, makin ke sana makin kecil. Ya kan? Tapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat Allah mereka punya kebesaran seperti itu. Mereka tidak pernah menyombongkan diri. Tapi kitalah manusia kerdil yang penuh dengan kesombongan. Fa ya subhanallah. Naam. Kemudian kata beliau di sini, wa qad ikhtarahumullahu subhanahu wa ta'ala wastafahum li'ibadatihi wa tanfidhi awamirihi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan Allah telah memilih mereka. Allah telah mengkhususkan mereka dan Allah telah menjadikan mereka itu di antara hamba-hamba Allah yang terpilih untuk melaksanakan misi dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mereka melanggar apa perintah Allah dan tanpa mereka itu meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak pernah lelah. Ya, wala yastashirun. Mereka tidak pernah merasa lelah. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bil anbiya, adapun beriman kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, al-iqrarul jazim bi anna Allah ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasula yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu la syarika lah. Beriman bahwasanya kepada setiap-tiap umat Allah akan utus seorang rasul yang mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita katakan bahwa di antara semua para nabi dan rasul, para utusan-utusan Allah, ada 5 rasul yang mulia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah sebagai rusul ulul azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Dan mereka itu adalah Nuh, Ibrahim, Musa,
Isa dan Muhammad bin Abdullah alaihi wassalatu wassalam. Wa annahum kanu 'alal haqqil mubin, dan sesungguhnya semua mereka itu berada di atas kebenaran yang nyata. Para nabi dan rasul, mereka semuanya berada di atas kebenaran. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka itu satu, semuanya agamanya sama. Agama semua nabi dan rasul itu satu. Apa itu agamanya? Islam. Agama mereka Islam. Makna Islam apa? Menyerahkan diri yang lengkapnya. Keselamatan itu bahasa. Secara istilah, apa itu Islam? Ini kursi turun lagi kayaknya. Baik. Islam secara bahasa, secara makna, istilah. Apa makna Islam? Hah? Keselamatan dunia akhirat? Bukan. Apa itu Islam? Kayak definisi Islam yang sempurna. Biar tahu bahwasanya oh berarti kalau begitu semua agama Nabi dan Rasul adalah Islam, karena inti mereka sama. Makna Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam maknanya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Islam itu ada tiga unsur makna. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, itu satu. Yang kedua, tunduk dalam menjalankan ketaatan kepadanya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini makna Islam. Pertanyaan kita sekarang, apakah ada nabi yang tidak membawa misi ini? Apakah ada nabi dari para nabi dan rasul yang tidak membawa misi ini? Enggak ada. Semua nabi misinya adalah bagaimana membawa umatnya untuk berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Semua nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka mengajak umatnya supaya mereka tunduk dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Semua nabi dan rasul mereka mengajak umatnya untuk senantiasa berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Idzan, kalau begitu, semua nabi dan rasul agamanya dan ajarannya adalah Islam, namun berbeda syariat. Namun berbeda syariat. Tapi agamanya satu. Ya, al-anbiya, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ikhwanu Allah. Ya. Mereka itu saudara sebapak. Wa ummuhum syatta. Tapi ibu mereka yang berpisah-pisah, terpencar-pencar. Wa dinuhum wahid. Dan agama mereka itu satu. Islam. Jadi kalau ditanya agamanya Nabi Isa apa? Ya Islam. Agamanya Nabi Musa apa? Islam. Agamanya Nabi Nuh? Islam. Tapi syariat Musa, syariat Isa, syariat Muhammad SAW berbeda. Tapi agamanya sama. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan ini adalah makna Islam tersebut. Baik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Wa qad ittafaqat da'watuhum min awwalihim ila akhirihim fi asli din. Dan sungguh dakwah mereka itu satu dan seragam. Mulai dari nabi yang pertama sampai yang terakhir, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah mereka itu cuma satu. Ya, dakwah mereka sama. Itu kata Allah atau kata beliau, "Wa amma furu'u syara'i' min al-fara'id wal halal wal haram faqad ikhtalaf." Tetapi syariat-syariat tentang halal haram itu yang berbeda. Tapi kalau dikatakan dakwahnya sama,
Dakwahnya mengajak kepada tauhid, dakwahnya mengajak kepada taat, dakwahnya mengajak kepada meninggalkan kesyirikan. Sama semuanya. Tapi syariat dan perkara halal haram berbeda. Bunuh diri umat Muhammad SAW haram. Bunuh diri umat Musa alaihissalam jalan taubat, bukan halal lagi. Jalan bertaubat. Berarti ya wajib di kalangan mereka. Tapi syariatnya dengan Nabi kita Muhammad SAW berbeda. Ya, makanya dikatakan beliau wa amma furu'u syara'i fil halali wal haram, maka itu berbeda-beda. Syariat-syariat cabang-cabangnya dalam masalah halal haram itu yang berbeda. Naam. Wal imanu bil kutub. Adapun beriman kepada kitab-kitab Allah, Rabbuna tabaraka wa ta'ala huwal iqraru bi kutubillahil munazzalati ala rusulihimul kiram, ala rusulihil kiram. Adapun beriman kepada kitab, maknanya adalah keyakinan kita terhadap kitab-kitab yang Allah telah turunkan kepada para rasul-rasul Allah yang mulia. Dan kitab-kitab suci ini suci dari kebohongan, kedustaan dan segala kebatilan. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Maka katakan aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab-kitabnya. Kita dengarkan dan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah أشهد أن لا Allah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, setiap muslim dan kita di antara umat Muhammad SAW wajib untuk beriman kepada semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Walaupun kitab itu tidak diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi kitab itu turun dari sisi Allah, sehingga semua yang berkaitan dengan Allah wajib untuk kita imani. Kendati pun kitab Taurat diturunkan kepada Musa, Injil diturunkan kepada Isa, Zabur diturunkan kepada Daud, Suhuf diturunkan kepada Musa dan Ibrahim, tetapi semuanya wajib kita imani. Walaupun yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW hanyalah Al-Quran, tapi ternyata Al-Quran lebih lengkap dibandingkan semua kitab-kitab para Nabi dan Rasul yang ada sebelumnya. Karena syariat Muhammad SAW itu adalah syariat yang menyempurnakan. Penyempurna berarti lebih lengkap dan lebih baik. Dan itulah umat Muhammad SAW dan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Kemudian kata beliau di sini rahimahullah taala, wal imanu bil yaumil akhir. Adapun beriman kepada hari akhir, ya. Adapun beriman kepada hari akhir adalah wal imanu bi kulli ma akhbara Allah bihi mimma yakunu ba'da al-maut wa hina dukhulil qabr awwal ma manazil al-akhirah ila iftiraqin nasi ila fariqain, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. فنؤمن بفتنة القبر وعذابه ونعيمه ونزول الملكين في القبر وسؤال من في القبر عن ربه وعن دينه وعن نبيه ثم النفخ في الصور والبعث والنشور وحشر الناس ومجيء الله لقضاء بين العباد والميزان ودواوين الأعمال وتطاير الصحف وصراط الذي ينسب على متن جهنم وجهنم وما فيها من عذاب متنوع والجنة وما فيها من نعيم مقيم. Kata beliau di sini hafizahullah taala, kita beriman dengan semua yang dikabarkan oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala tentang kejadian-kejadian setelah kematian, tentang kejadian seseorang ketika dimasukkan ke dalam kubur, apa-apa yang akan terjadi dalam kubur, sampai ketika seseorang itu terpisah menjadi dua golongan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, satu golongan di surga dan satu golongan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga wajib beriman tentang adanya fitnah kubur, beriman tentang azab dan nikmat kubur, beriman tentang turunnya dua malaikat yang akan menanyakan kepada setiap penghuni kubur tentang Rabb mereka, tentang agama mereka, tentang nabi-nabi mereka. Juga beriman kepada ketika sangkakala atau sur itu ditiup. Beriman juga tentang bagaimana adanya hari kebangkitan. Beriman tentang adanya mizan, timbangan. Beriman tentang adanya manusia dikumpulkan di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua yang mereka kerjakan. Beriman tentang sirat yang Allah bentangkan di atas permukaan Jahannam, beriman dengan neraka Jahannam dan dengan segala apa yang ada di dalamnya dari azab-azabnya, beriman kepada surga dengan segala apa yang ada di dalamnya dari kenikmatan yang abadi. Semua itu wajib kita imani. Jangan sampai kita katakan kita beriman kepada hari akhir, tapi ketika dikatakan kepada azab kubur mereka tidak percaya. Ada sebagian kelompok sekte yang mereka itu tidak percaya dengan adanya azab kubur. Mereka juga tidak percaya dengan keberadaan adanya hisab, tentang keberadaan adanya nusur, hasyar, kebangkitan, hari di mana dikumpulkan di hadapan Allah. Mereka nggak percaya sebagiannya. Sementara mereka mengatakan beriman kepada hari akhir, dan semua itu bagian daripada keimanan kita kepada hari akhir. Semua yang terjadi setelah kematian seseorang itu juga hari akhir bagi dia. Taib. Wal imanu bil qadar, adapun beriman kepada takdir, wal imanu bi anna Allah qaddara maqadir al khalaiq
wa 'alima subhanahu ma huwa kain fil azal wa kataba dhalika fil lawhil mahfuz wa la yaqa'u syai'un illa bi masyiatihi subhanahu wa huwal khaliqu likulli syai'. Adapun beriman kepada takdir maksudnya adalah kita beriman bahwasanya Allah telah menentukan takdir semua makhluk. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi dalam ilmu azalinya. Dan telah dituliskan dalam Al-Lauhul Mahfuz. Dan tidak ada yang terjadi di atas permukaan bumi ini kecuali dengan ketetapan, ketentuan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi? Dan sungguh yang demikian itu sudah berada dalam Alkitab, Al-Lauhul Mahfuz. Dan sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat itu tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar semuanya telah tertulis. Dan ini adalah takdir. Ya. Dan dalam sebuah hadis, dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Allah telah menetapkan takdir semua makhluk sebelum menciptakannya, atau bahkan sebelum menciptakan langit dan bumi, sejauh atau selama 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Allah sudah tetapkan semua kadar-kadar dan takdir makhluknya. Makanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi 4. Ada azali, ada umuri, ada sanawi, ada yaumi. Ada yang tahu bedanya? Takdir azali itu takdir semua makhluk yang Allah sudah tetapkan dalam Al-Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Itu azali. Ya, itu azali, takdir azali. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam induk kitab. Wa innahu fi ummil kitab. Ya, di induk kitab atau ummul kitab. Itu takdir azali. Ada takdir umuri namanya. Takdir umuri ini takdir yang Allah tetapkan kepada setiap jiwa. Kapan itu? Ketika dia berumur 4 bulan. Ini takdir umuri. Ya atau tidak? Ada yang ingat hadis arba'in? Ya. Di nomor hadis yang kelima atau yang keempat? Ketika Nabi Muhammad SAW menyatakan, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ينفخ في الصور فيؤمر عليه الملك فيؤمر عليه بكتب رزقه وأجله وعمله أو شقي وسعيد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Seseorang dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya itu 40 hari pertama begini, 40 hari kedua begini, 40 hari ketiga seperti itu. Sampai ketika sudah berusia 120 hari, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk ditiupkan kepadanya ruh, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menulis 4 perkara. Rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsaranya dia. Ini takdir apa? Umuri. Itu takdir kepada tiap-tiap jiwa. Di usianya 4 bulan kandungan. Itu takdir umuri. Dan ada takdir namanya takdir sanawi. Sanawi dari kata-kata sanatun. Sanah itu apa? Tahun. Liqa sanawi berarti pertemuan tahunan. Ya, bukan ulang tahun. Baik, sanawi itu artinya adalah takdir tahunan. Yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan takdir itu di setiap tahunnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Lailatul Qadar. Ketika Allah menurunkan Al-Qur'an padanya, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin
fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dan di malam itu ditetapkan dan dipisah-pisahkan setiap takdir-takdir. Takdir tahunan itu ada. Dan itu Allah Subhanahu wa taala atur dan dituliskan oleh para malaikatnya pada setiap tahunnya pada Lailatul Qadarnya. Kemudian ada namanya takdir sanawi, yaumi, takdir harian. Takdir harian. Setiap harinya juga ada catatan. Jadi catatan malaikat itu tersusun rapi. Ini catatan hariannya, ini tahunannya, ini selama panjang umurnya, dan ini catatan induknya dalam Al-Lauhul Mahfuz yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditulis oleh malaikat di usia seorang hamba itu 4 bulan, itu bagian daripada catatan Al-Lauhul Mahfuz, tapi terkadang catatan malaikat itu ada perubahan. Tapi perubahan itu tetap sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Lauhul Mahfuz. Paham nggak? Paham nggak? Tayyib. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, belajar tentang takdir itu seperti orang nyelami laut. Paham maksudnya? Belajar tentang takdir itu seperti orang nyelamin laut. Tahan nggak lama-lama? Belajar takdir kalau terlalu didalemin bisa jadi malah salah. Ya, bisa jadi malah salah. Makanya sampai dikatakan masalah takdir, kalau mau belajar betul-betul. Kalau tidak ya bukan berarti nggak perlu belajar, tetap kita pelajari. Tapi sebatas untuk kita mengetahui. Pada intinya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, catatan itu ada 2. Ada catatan yang dalam Al-Lauhul Mahfuz dan ada catatan yang dalam catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada takdir yang berubah, berarti takdir yang berubah itu adalah takdir dalam catatan malaikat dan bukan takdir yang ada dalam Al-Lauhul Mahfuz. Karena catatan Al-Lauhul Mahfuz la yataghayyar, tidak berubah. Seperti ketika seseorang memahami hadis, bukankah silaturrahim itu akan menambah rizki dan memanjangkan umur? Bagaimana rizki bisa ditambah sementara catatannya sudah ada? Bagaimana umur bisa bertambah sementara ajal sudah ditetapkan? Tayyib. Sebagian ulama coba memberikan pendekatan bahwa Allah kan memerintahkan kepada malaikat ketika anak ini usia 4 bulan, maka Allah katakan malaikat tulis umurnya 60 tahun. Ya. Tapi bisa nggak kemudian Allah tulis umur hamba ini di Allahul Mahfuz misalnya 70? Bisa nggak? Apa yang nggak bisa bagi Allah? Apa yang enggak bagi Allah? Dalam catatan Allahul Mahfuz 70 misal. Dalam catatan malaikat Allah perintahkan 60. Tayyib. Kemudian hal itu Allah jadikan untuk menunjukkan kepada para malaikat bahwasanya Allah punya kudrah. Allah punya kuasa. Allah yang punya kuasa mutlak dan bukan malaikat. Dan malaikat sifatnya hanya mengikuti setiap perintah-perintah Allah. Tayyib. Sehingga dalam catatan Allahul Mahfuz ini si hamba di usia 55 tahun Allah tuliskan dia menjadi orang yang menyambung silaturahim. Dan akhirnya Allah memang betul orang ini di usia 55 tahunnya dia terus berbuat baik, disambung silaturahim. Sehingga ketika usianya 60 tahun Allah katakan kepada para malaikat, zidhu, tambah catatan orang ini menjadi 70 tahun. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak boleh? Begitu juga tentang rizki. Itu pendekatan yang coba diberikan oleh para ulama. Dan inilah yang kemudian dikatakan takdir itu bisa berubah. Berarti perubahan takdir dalam catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ada dalam Al-Lauhul Mahfuz la yatakhayyar. Itu tidak berubah. Tapi senang enggak? Senang enggak dengan adanya perubahan tadi? Senanglah. Contohnya nih, ibaratnya begini nih. Kita masuk sebuah instansi
lembaga ya kita bekerja, sejak awal kita sudah tahu nih bahwasanya pihak atasan menetapkan gaji Bapak itu sebulan 5 juta. Tayyib. Tapi karena dia punya aturan, tayyib. Dia punya aturan, akhirnya apa? Karena orang ini pekerjaannya bagus, ya udah kita lebihkan dia menjadi 5,5. Tayyib. Dia sudah ridha sebenarnya dengan 5 juta. Tapi senang kan ada perubahan? Senang pasti. Walaupun di awalnya dia tahu 5 juta bagi dia itu sudah dia juga cukup. Tapi karena ada tambahan yang sebenarnya memang si pimpinan ini pengennya ngasihnya 5,5 juta. Tapi lihat dulu. Lihat dulu. Kalau memang kerjanya bagus, ya udah. Nanti 5,5 untuk dia. Ibaratnya seperti itu. Tapi tidak akan pernah sama antara fi'lullah, perbuatan Allah dengan perbuatan seorang hamba. Tapi ini hanya semacam apa? Pendekatan. Karena terkadang perlunya ada analogi ataupun adanya pendekatan dengan hal yang seperti itu. Bukan untuk menyamakan, tetapi untuk mendekatkan supaya kita faham. Dan jangan dipahami seperti itu mutlak. Karena semuanya adalah dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ladaina la'aliyun hakim, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatunya. Allah yang alim, Allah yang Maha mengetahui, latif, Allah khabir. Sehingga semua ilmunya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia semua rukun-rukun iman yang harus kita imani. Ya. Inilah dia rukun-rukun iman yang harus kita imani. 6 rukun iman. Yang 5 sisanya itu semuanya taba', ngikut kepada rukun iman yang pertama. Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya keimanan ini perlu untuk terus kita perbaharui. Karena sering saya sampaikan bahwa di saat iman seseorang itu semakin baik, maka pasti Allah akan dekatkan dia dengan berbagai hal yang nyaris dia sendiri tidak pernah memikirkannya, tidak pernah membayangkannya, dan ternyata itu terjadi dalam kehidupan mereka. Itulah iman. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Visual, ada pertanyaan? Silakan. Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menguburkan seseorang, beliau menyatakan, setiap di antara kalian, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali Allah telah tetapkan tempat duduknya di surga dan tempat tinggalnya di neraka. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala nattakil? Ya Rasulullah, kalau begitu tidak perlukah kita hanya bersandar dengan takdir? Apakah kita tidak kemudian hanya bersandar dengan takdir kalau memang sudah ditetapkan? Sekarang kita balik tanya, yakin nggak kita ini hidup ini akan dapat rezeki? Yakin nggak? Yakin nggak? Nggak yakin kayaknya. Yakin ya? Yakin kita hidup dapat rezeki? Ngapain masih kerja? Ngapain masih kerja? Kalau rezeki itu sudah ditetapin. Kalau Anda katakan kan rezeki udah ditetapin misalkan. Kan ada orang kan terkadang ya kalau memang sudah ditetapkan surga dan nerakanya, udahlah kita bersandar kepada takdir. Kan begitu. Nah, sama halnya dengan rezeki. Rezeki harus ditetapin. Ya udah bersandar aja dengan takdir, nggak usah kerja. Ini sebagian orang ngasih subhat seperti ini. Ya kan? Sebagian orang, ya. Makanya ketika sahabat itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah kita bersandar aja dengan takdir? Kan semuanya sudah ditetapkan. Kata Rasulullah SAW, la, i'malu, beramal, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jangan, tapi tetap beramal. Karena seseorang itu diciptakan dan seseorang itu dimudahkan kepada tujuan dia itu diciptakan. Maksudnya begini, kalau seseorang itu
memang dia diciptakan untuk menjadi penghuni surga, akan ada jalan-jalan kemudahan dia itu mendekat kepada surga. Makanya kita disuruh terus beramal, terus beramal, terus beramal. Dan mudah-mudahan dengan kita beramal inilah itu sebuah bentuk dan jalan sinyal bahwasanya Allah inginkan kita itu jadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rasa ketika seseorang atasan, lagi saya bahasakan begini, seorang atasan mengatakan ketika dia menerima orang yang ingin bekerja, kita katakan semua kalian saya sudah tetapkan berapa gaji masing-masing kalian, ya, masing-masing kalian saya sudah tetapkan berapa gaji kalian. Kira-kira nih, Anda akan cuman beramal sesuai, bekerja sesuai dengan yang Anda mampu saja, atau Anda akan berusaha untuk tetap mendapatkan ridha atasan sehingga kemudian mendapatkan tambahan? Kira-kira nih. Kira-kira. Ini sama manusia. Bagaimana dengan Allah? Kalaupun Allah sudah tetapkan, kita tetap ingin bagaimana kita bisa mendapatkan kelebihan, dan kelebihan itu ada dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Makanya kata Nabi, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah. Karena seseorang itu dimudahkan untuk apa dia itu diciptakan. Mudah-mudahan kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk beramal saleh, menjadi orang-orang yang dekat dengan sunnah dan yang perkara jalan hak ini. Inilah jalan di mana kita itu diciptakan oleh Allah dan tujuan kita itu adalah untuk sampai kepada surga. Allahumma amin. Allahu a'lam. Nah, jazakumullah khair. Ada yang lain? Baik, sebelum saya tutup, ada poin penting masalah takdir tadi. Ada 5 prinsip Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang beliau sampaikan ketika beliau menyebutkan tentang takdir. 6. Ada 6 prinsip. Ya, prinsip Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam masalah takdir, ya. Ketika beliau memahami atau menjelaskan masalah takdir, yang pertama, ya, tauhid. Ketika kita menjelaskan tentang takdir, berbicara tentang takdir, yang harus kita pahami adalah apa? Tauhid. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki takdir itu terwujud. Hanya Allah. Itu yang pertama. Kembali kepada tauhid. Berat dan tidaknya takdir itu bagi kita, kembali ke sana, tauhid. Oh, ini Allah nih yang netapin takdir. Ya enggak? Kalau sudah kembali kepada tauhid, apa setidaknya yang terjadi setelah itu? Ringan, nyaman. Itu prinsip beliau, itu yang pertama. Kembali kepada tauhid. Yang kedua, keadilan. Keadilan. Prinsip takdir itu bahwasanya takdir itu adil. Ada enggak takdir Allah yang enggak adil? Ada enggak takdir Allah yang enggak adil? Berarti takdir Allah itu adil. Kalau adil, Anda tenang atau enggak tenang? Kalau takdir itu adil, tenang atau enggak tenang? Berarti harusnya kita dengan takdir Allah itu tenang, kan? Karena kita tahu takdir Allah itu adil. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, rahmat. Kasih sayang. Allah itu menetapkan kepada kita sesuatu perkara ketetapan itu berangkat dari kasih sayang Allah. Ya atau tidak? Coba, kenapa Allah tetapkan sebagian orang miskin? Karena kalau bisa jadi kalau dia kaya, dia akan kufur kepada Allah. Berarti dia dikasih miskin karena Allah sayang. Kenapa Allah kasih dia kaya? Karena bisa jadi kalau dia miskin, dia akan menjadi orang yang lari daripada Allah. Maka jalan baiknya bagi orang ini adalah kaya. Sayang atau tidak? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, hikmah. Karena Allah yang tahu tentang hikmah itu takdir. Siapa yang tahu tentang hikmah takdir? Allah. Tapi terkadang hikmah itu Allah tampakkan atau tidak? Iya. Sebagian takdir kita temukan hikmahnya. Tapi tidak semua takdir kita tahu hikmahnya. Tapi semua takdir pasti ada hikmahnya. Cuman terkadang Allah tunjukkan hikmahnya dan terkadang ada yang tidak Allah tunjukkan. Tapi yakini bahwasanya ini takdir Allah nih. Allah adil dan ini kasih sayang Allah, berarti pasti ada hikmahnya. Dan 4. Yang kelima,
terpuji. Semua ketetapan Allah harusnya kita puji. Karena tidak ada perbuatan Allah itu yang tercela. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Adakah perbuatan Allah yang tercela? Enggak. Berarti takdir Allah? Berarti perbuatan takdir Allah terpuji. Ya atau tidak? Yang terakhir, ubudiyah. Penghambaan, ibadah. Ternyata takdir yang Allah tetapkan kita diminta untuk beribadah dengan ketetapan takdir itu. Kita bisa sabar, kita bisa menerima, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, ini 6 prinsip ini kalau kita pahami dengan baik-baik, rasanya takdir itu ya Allah lapang, enak banget. Ya, mudah-mudahan penjelasan sedikit ini bisa menjadikan Bapak Ibu sekalian lapang pikirannya, tenang, kemudian menerima apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Cukup ya? Cukup Haji? Cukup. Alhamdulillah. Kita insyaallah bertemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Wa la ilaha illa anta